Selamat datang di Della's Accounting Channel, Inspiring in Accounting. Kali ini kita akan membahas closing journal atau jurnal penutup. Nah, tujuannya itu untuk menutup akun nominal sehingga menjadi bersaldo 0, sehingga tinggal bersisa akun real, yakni aset, liabilitas, dan ekuitas. Caranya dengan membalik akun tersebut, jika berada di debit, pindahkan ke kredit, dan jika berada di kredit, pindahkan ke debit. Akun nominal terdiri dari income atau revenue atau pendapatan, expense atau beban, drawing atau pengambilan pribadi atau prive untuk perusahaan perseorangan, atau dividen untuk perusahaan perseroan. Bahan untuk membuat closing journal adalah Adjusted Trial Balance atau ATB, yakni neraca saldo disesuaikan atau NSD, atau dapat pula diperoleh angka-angka yang terdapat pada laporan keuangan. Ini adalah contoh Adjusted Trial Balance dari PD Jasminti. Ada kelompok 1 untuk aset, 2 untuk liabilitas, 3 untuk ekuitas, 4 untuk revenue, kemudian ada 5 untuk cost of goods sold, 6 untuk expense, 8 untuk pendapatan di luar usaha, dan 9 untuk beban di luar usaha. Ini adalah Adjusted Trial Balance bagian akun real. Kemudian kita akan lihat Adjusted Trial Balance untuk yang nominal dari akun nomor 4 sampai dengan 9. Kita akan buat closing journal. Pertama, kita buat judulnya 3 baris, nama perusahaan, nama laporan, dan periode pelaporan. Halaman jurnal berikut dengan kolom-kolom jurnal penutup, yakni ada tanggal atau date, deskripsi atau description, ref, debit, dan kredit. Caranya, kita masukkan akun nomor 4 dan akun nomor 8 yang berada di kredit ATB, kita salin akunnya ke deskripsi pada jurnal penutup atau closing journal. Namun angkanya yang berada di kredit kita pindahkan ke debit. Begitu juga yang ada di kode 8. Berada di kredit, kita pindahkan ke sisi debit dari tiap akun. Setelah selesai, semua kita jumlahkan, kita letakkan di kredit dengan nama income summary atau ikhtisar rugi laba. Demikianlah untuk membuat jurnal penutup pendapatan. Selanjutnya kita buat jurnal penutup beban atau expense. Seluruh akun yang berada di debit dengan kode 5
6 kita masukkan di kolom kredit terlebih dahulu dengan melengkap satu baris untuk akun ikhtisar rugi laba atau income summary. Letakkan angka yang di ATB bagian debit kita letakkan di kredit, baik akun nomor 6 maupun akun nomor 9, yaitu expense, baik expense operasional maupun expense di luar usaha atau non operasional. Selanjutnya kita jumlahkan seluruh expense, kita taruh di debit dan kita letakkan akun income summary. Demikian untuk membuat jurnal penutup akun expense. Selanjutnya, kita akan membuat jurnal penutup laba. Income summary di kredit kita selisihkan dengan yang di debit dan letakkan di tempat yang lebih sedikit. Lalu kita tulis income summary, kita padankan dengan equity dengan jumlah yang sama antara debit income summary dengan equity di kredit. Demikian untuk membuat jurnal penutup laba atau rugi. Selanjutnya, kita akan membuat jurnal penutup preview atau drawing yang berada di debit. Kita pindahkan ke sisi kredit sejumlah yang terdapat di ATB, lalu bagian debit diisi dengan equity sejumlah drawing. Demikian jurnal penutup untuk drawing atau pengambilan pribadi. Selanjutnya dijumlahkan seluruh angka yang terdapat dalam jurnal tersebut, baik debit maupun kredit. Untuk mudahnya, yakni jumlah pendapatan dikali 2 ditambahkan dengan preview atau drawing. Inilah bentuk dari jurnal penutup secara keseluruhan. Ini bagian penutup pendapatan, kemudian penutup beban, penutup laba, dan penutup drawing. Kolom ref dikosongkan karena belum diposting. Lanjut ke post closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan. Bahan atau data yang harus disiapkan adalah adjusted trial balance atau ATB, yaitu neraca saldo disesuaikan atau NSD tanpa akun nominal, atau statement of financial position atau SFP atau laporan posisi keuangan. Ini adalah tampilan dari adjusted trial balance tanpa nominal, akun nominal. Jadi akun nominalnya kita hapus atau kita tidak sajikan lagi sampai batas drawing kita delete. Kemudian equity-nya juga kita hapus atau hilangkan sehingga menunjukkan angka bagian kredit tanpa equity. Kita simpan angkanya, lalu bagian debit kita kurangi dengan bagian kredit tanpa equity sehingga menghasilkan angka equity.
dan angka yang tadi kita hapus. Secara manual, maka kita harus menyalin ulang akun-akun real. Inilah tampilan dari post closing trial balance yang baru. Hasil dari adjusted trial balance yang diganti equity-nya. Demikian penjelasan closing journal dan post closing trial balance. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Terima kasih.